sebagian ya. Jadi kita agak sedikit molor waktunya. Ya, saya Angel Elga hari ini didampingi kuasa hukum dan juga ada pengamat dan juga satu profesi dengan saya ada Bang Oji juga. Mungkin nanti ini acaranya lebih santai, lebih saya ceritakan apa yang terjadi dengan diri saya, dengan kasus yang tengah saya alami ini. Langsung saja, mungkin teman-teman media sudah ada yang tahu mungkin ya, sebelum hari ini kita talk show Cicat ini, mungkin sebagian sudah tahu juga dari berita-berita yang kemarin. Ini melanjutkan berita yang kemarin, yaitu saya sebagai brand ambassador yang ada nilainya sebagai seorang artis yang dikontrak oleh salah satu brand, yaitu dari Angel Token, tetapi saya tidak menerima itu sebagai kompensasi saya sebagai seorang artis dan brand ambassador. Dan juga ternyata di perjalanan ini, kasus ini ya, begitu kita dalami, begitu saya alami, dan juga banyak sekali message yang contoh misalnya investor yang komentar di DM saya, nge-DM saya apa, lalu di situ saya menemukan ada indikasi-indikasi yang menurut saya itu nanti akan dijelaskan juga oleh kuasa hukum saya, ini akan merugikan masyarakat gitu ya. Kalau secara kriptonya, karena memang saya juga orang awam ya, saya juga tidak bermain gimana, nggak paham banget gitu. Jadi saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail. Tapi di sini juga saya ingin mengetahuinya karena ada pakar juga dari sini dan juga ada kuasa hukum juga. Jadi saya mau lebih di sini tuh saya lebih mau pengen tahu juga nih gitu, hukumnya seperti apa, kripto ini berjalannya seperti apa, dan undang-undangnya bagaimana gitu kan. Karena antusias saya pengen tahu ini tambah besar semenjak saya merasa dirugikan sebagai seorang brand ambassador, sebagai artis, dan pernah diajak juga bermain di itu situ. Tetapi karena saya nggak mengerti, jadinya kayak saya jadi bingung gitu. Ini sebenarnya arahnya kemana ya? Terus penipuannya ini bagaimana ya gitu. Kalau kita merasa dirugikan, kayak saya merasa dirugikan nih misalnya. Kita bicara masalah investasinya, tentu kan saya pengen tahu nih jalurnya ini, alurnya ini bagaimana. Nah, hari inilah kesempatan kita, saya sendiri sebagai brand ambassador yang dirugikan pengen tahu gitu, lebih detailnya tuh seperti apa gitu ya. Yang pastinya forum ini kita buka seperti ini supaya nanti ada edukasi yang lebih baik terhadap masyarakat ya, bahwa dengan contohnya saya yang tertimpa masalah ini akan menjadi lebih lebih paham lagi masyarakat, seperti mau mengikuti investasi yang lainnya tuh harus lebih hati-hati, karena kita aja yang sebagai public figure, sebagai artis ini pun masih bisa tertipu gitu kan. Nah ini harus kita aware juga, dan saya juga mau ikutan tahu juga nanti yang akan dikupas pada sore hari ini. Yang pastinya saya mau jelaskan lagi, kembali lagi ke pokok permasalahannya, seperti kasus hukum saya yang sudah kami laporkan di Polres Selatan, yang juga oknumnya juga ada salah satu istri aparat juga gitu ya. Nah ini juga nanti kelanjutan hukumnya lagi berjalan, semuanya ini lagi berjalan, karena juga sebentar lagi mungkin akan ada pemanggilan untuk pihak terlapor gitu ya. Nah ini semuanya lagi kita pantau, dan saya juga minta teman-teman media juga ikut membantu juga dalam kasus ini supaya bisa terbuka seterang-terangnya, ada apa sih ini, bagaimana sih modusnya ya, supaya nanti kita bisa memberikan lagi edukasi terhadap masyarakat supaya jangan ada Angel Elga kedua gitu ya. Cukup saya mengalami ini, dan semoga kasus saya ini bisa memberikan edukasi yang baik untuk masyarakat luas gitu, supaya kalau mau investasi itu harus hati-hati gitu ya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Mungkin saya langsung saja ke Mbaknya aja langsung. Terima kasih juga buat teman-teman media yang sudah hadir. Jadi sesuai dengan tema yang dibuat oleh Balai Wartawan Polda Metro Jaya,
yang sebagai pelaksana utama acara ini, yaitu diskusi hukum, yaitu aspek hukum kripto ya, dengan berkaca pada kasusnya Mbak Angel Elga. Nah, di sini saya pertama sebagai praktisi hukum, yang kedua sebagai kuasa hukumnya juga dari Mbak Angel Elga untuk kasus yang spesifik ini ya. Jadi saya akan memulai membahas mengenai aspek hukum dari kripto. Ya, sejarah mungkin sudah disampaikan oleh Bang Paul, tapi kita akan bicara mengenai aspek hukum kripto, terutama mengenai perundang-undangan dan peraturan-peraturannya yang mencakup mengenai kripto. Jadi untuk kripto sendiri, kripto ini bukanlah mata uang. Dia adalah aset komoditi yang disetujui dan disahkan oleh Bapepti, dalam hal ini di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, kripto memang sudah ada sejak tahun 2011, 2010 di dunia, berjalan dia itu di dunia ya, diperdagangkan. Tapi kemudian masuk ke Indonesia itu diatur oleh peraturan di Indonesia itu baru sekitar tahun 2019. Kita mulai dengan peraturan Bapepti ya, Bapepti itu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Baik, sebelum saya masuk sana, saya harus jelaskan ada 3 jenis bursa di dunia. Bursa pertama adalah bursa saham, di mana saham-saham perusahaan diperdagangkan secara publik, itu bursa saham. Yang kedua adalah bursa dagang mata uang, yaitu foreign exchange. Bursa perdagangan mata uang yang diperdagangkan sedunia, mata uang euro melawan pound sterling, mata uang euro juga melawan rupiah. Itu ada perdagangannya. Itu yang namanya bursa perdagangan mata uang, currency. Nah, yang ketiga adalah bursa komoditi. Bursa komoditi ini kita harus sampaikan, itu adalah bursa yang membahas perdagangan, yaitu barang-barang komoditi, termasuk barang-barang komoditi dan jasa. Yang dimaksud barang komoditi ini adalah misalnya kopi, gula, lada, rempah-rempah, kemudian apalagi ya jagung, emas. Itu termasuk komoditi yang diperdagangkan kan ya. Nah, belakangan kripto masuk sebagai bagian dari yang didagangkan. Walaupun kripto ini hanyalah data digital, tapi didagangkan dianggap punya nilai kalau ada yang menjual dan membeli, begitu. Nah, ini berjalan tahun 2019, Bapepti ini membuat suatu peraturan khusus mengenai kripto yang pertama kali, yaitu peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019. Peraturan Bapepti nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Jadi bursa berjangka ini bursa komoditi. Nah, kita sebelum masuk ke peraturan Bapepti, tentunya ada undang-undang yang lebih atasnya lagi yang menaungi peraturan Bapepti ini. Jadi kita mulai, dasarnya tentunya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara juga kan. Yang kedua adalah perundang-undangan Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Jadi bursa komoditi ini ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah, dalam undang-undang ini dibuat oleh DPR maupun pemerintah pada waktu itu, yaitu eksekutif. DPR sebagai legislatif dan pemerintah sebagai eksekutif. Di setiap undang-undang yang dibuat oleh berdua antara DPR dan eksekutif, tentunya ada aspek-aspek pidana khusus di dalam undang-undang itu. Selalu ada aspek pidana. Setiap undang-undang yang dibuat mereka, negara ini selalu mengandung unsur pidana kalau dilanggar. Tapi di bawahnya, yaitu peraturan kementerian, peraturan menteri. Ini biasanya tidak ada aspek pidana, karena ini mengatur mengenai tata laksana dan administrasi dari suatu keadaan yang diatur oleh negara. Jadi kita turun kepada peraturan menteri mengenai peraturan menteri RI nomor
99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan perdagangan aset kripto. Jadi